Sering ditinggal suami merantau dan hanya tinggal berdua di rumah bersama ayah mertua sampai berbulan-bulan, tentu sangat membosankan. Tapi apa jadinya jika ternyata ayah mertua kita malah mengambil kesempatan itu untuk merayu dan menggoda kita di saat kesepian? Itulah cerita yang akan saya bagikan kali ini. Di saat suami enggak di rumah, ayah mertuaku yang menamai kesepianku. Sebut saja namaku Bunga. Setahun sudah aku membina rumah tangga bersama Mas Imam, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sudah begitu aku sering ditinggal merantau Mas Imam sampai berbulan-bulan. Ya gimana nggak sering kesepian. Sejak menikah aku memang tinggal di rumah Mas Imam bersama ayah mertuaku yang bernama Pak Topo 47 tahun. Sudah sejak lama ayah mertuaku menjadi seorang duda jauh sebelum aku mengenal Mas Imam. Ayah mertuaku ini orangnya juga sangat ramah dan baik padaku. Ia juga sangat humoris, berbeda dengan anaknya Mas Imam yang terlihat sangat kaku dengan wanita. 2 minggu sudah Mas Imam pergi ke Surabaya bersama bosnya yang bernama Pak Antoni. Pak Antoni adalah seorang kontraktor besar. Kebetulan suamiku adalah orang kepercayaan Pak Antoni untuk mengurus proyek-proyeknya. Jadi ya dimanapun tempatnya suamiku harus siap tangani semuanya. Oleh sebab itu aku sering ditinggal sendiri di rumah. Awalnya ayah mertuaku ini gak pernah yang namanya colek-colek ataupun ngerayu-ngerayu aku. Apalagi sampai mengajakku untuk berbuat yang tidak-tidak. Tapi entah mengapa akhir ini ayah mertuaku sering banget colek-colek, bahkan sampai pegang pokong aku segala. Sebenarnya aku risih banget sama ayah mertuaku ini, tapi gak mungkin banget aku ngadu sama Mas Imam. Pasti dia gak akan percaya. Mungkin karena ayah mertuaku lama gak kuat ngeliat aku yang penampilannya emang sangat-sangat seksi banget kalau di rumah. Apalagi atas bawah sama-sama menonjol, ke depan dan ke belakang. Ya pasti puyeng lah, apalagi ayah mertuaku sudah lama sendiri. Malam itu aku merasa sangat kesepian. Meskipun tiap hari visian sama suami, tapi tetap aja gak bisa ngobatin rasa puyengku yang sudah jenat-jenut. Tanpa pikir panjang, aku pun melakukannya sendiri dengan tanganku untuk mengobati puyengku itu. Itu pun selalu kulakukan jika aku merasa puyeng karena butuh pelayan suami. Sampai tiba di mana aku benar-benar malu, gak tahu harus ngomong apalagi sama ayah mertuaku. Aku kepergok ayah mertua sedang melakukan itu di kamar, karena aku lupa tak menutup rapat pintu kamarku. Tiba-tiba ayah mertuaku masuk kamarku. Jelas aku sangat kaget, apalagi aku lagi asik-asiknya. Ngapain ayah masuk kamarku? Gak ketuk pintu dulu pula, tanyaku dengan nada lumayan tinggi. Ayah mertuanya diam dan terus memandangiku. Dengan perlahan ayah mertua mendekatiku dan berkata, "Boleh ayah bantu nak?" Ayah mertuaku pun langsung menunjukkan alat perangnya padaku. Jelas aku marah dong, tapi aku gak munafik jika ukuran ayah mertua jauh lebih maco daripada punya suamiku. Antara marah, bingung, dan takjub, ayah mertuaku terus merayuku, sehingga aku pun lama-lama ingin merasakannya. Akhirnya terjadilah pertempuran antara aku dan ayah mertuaku. Aku pun tak memungkiri ayah mertuaku lebih jago dalam hal ini. Ia sudah lebih berpengalaman. Sekali 2 kali mencoba, lama-lama aku keterusan sama ayah mertua. Sampai pernah semalam aku main 6 kali sama ayah mertua. Itu pun berlanjut sampai sekarang dan semuanya tertutup rapi. Karena kalau suamiku di rumah, ayah mertua ataupun aku itu benar-benar jaga jarak, seolah-olah gak pernah terjadi apa-apa. Meskipun ini adalah sebuah dosa besar, tapi aku asik dan menikmati semua dengan ayah mertuaku dikala suami gak di rumah sampai sekarang.
Demikian cerita dariku, semoga terhibur dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih.